Selamat pagi semua, kenalkan nama saya Dasya Purdaka. Saya berasal dari program studi agroteknologi 2018 Universitas Sumatera Utara. NIM 18031198. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang sudah diarahkan oleh lab sebagai tugas untuk memenuhi komponen penilaian di laboratorium hama. Poin yang pertama adalah menjelaskan dan memperagakan penggunaan fungsi dari bagian-bagian APD, alat pelindung diri. Kita tahu pestisida merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama. Jadi, kita tahu sifatnya merupakan beracun. APD merupakan alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi pengguna pada saat aplikasi. Ada beberapa bagian-bagian dari APD seperti sepatu pelindung, kacamata pelindung, baju atau rompi dan sebagainya seperti masker. Tetapi untuk penggunaan pestisida secara biasa-biasa ataupun yang biasa digunakan oleh petani-petani secara konvensional atau petani yang berada di desa-desa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah pertama, penggunaan baju. Jika tidak memiliki APD, kita bisa menggunakan alat pelindung diri berupa baju yang terbuat dari plastik. Bisa juga baju biasa asalkan dia berlengan panjang. Gunanya ialah untuk melindungi diri dari kontaminasi cairan pestisida. Sebelumnya dia tahu bahwa kontaminasi pestisida dapat terjadi melalui 3 hal. Yang pertama adalah kontaminasi melalui kulit atau dermal. Yang kedua, kontaminasi melalui mulut atau oral, dan beberapa yang lain yang bisa terjadi adalah kontaminasi melalui mata dan udara melalui hidung. Dan yang kedua ialah sarung tangan. Sarung tangan kita gunakan sebagai alat untuk melindungi tangan kita ketika kita menggunakan pestisida, agar tangan kita terlindungi dari cairan pestisida. Usahakan sarung tangannya juga terbuat dari bahan plastik ataupun karet agar tidak menyerap dan mengenai kulit. Ini sarung tangannya. Yang ketiga ialah masker. Masker berfungsi untuk melindungi hidung karena beberapa aplikasi pestisida seperti peracun rumput atau peracun hama, dia menggunakan nozzle yang mengeluarkan cairan dengan berbentuk semprotan embun dengan ukuran yang sangat kecil, bahkan bermikro-mikro. Hal ini dapat membuat pestisida tersebut terhirup melalui hidung dan dapat berakibat fatal bagi kita. Nah, dan yang selanjutnya ialah sepatu. Sepatu boot yang terbuat dari karet digunakan sebagai untuk melindungi kaki dari percikan-percikan pestisida tersebut. Penggunaan sepatu ini harus tepat. Sepatu ini digunakan kepada kaki dengan posisi celana menutupi sepatu, bukan sepatu menutupi celana. Inilah sekian dari beberapa yang dapat kita gunakan ketika menggunakan pestisida. Poin yang kedua, menjelaskan hal-hal yang wajib dilakukan atau dilakukan pada saat menyiapkan aplikasi dan setelah aplikasi pestisida. Ada beberapa hal-hal yang wajib diperhatikan pada saat menyiapkan ataupun mengaplikasikan ataupun sesudah mengaplikasikan pestisida. Pada saat menyiapkan pestisida, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya ialah ketika pencampuran pestisida, gunakanlah tongkat ataupun apapun sejenisnya untuk mengaduk larutan pestisida yang telah dicampur ke dalam alat penyemprot ini. Artinya ketika kita mencampur larutan pestisida ke wadah tersebut, kita melakukan pengadukannya jangan menggunakan tangan ataupun menggunakan bantuan stick ataupun tongkat, boleh, bisa terbuat dari apa saja. Yang kedua, ketika mengaplikasikan pestisida, kita harus juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ialah perhatikan penggunaan APD ataupun alat pelindung diri yang telah kita gunakan sudah tepat atau tidak terpasang. Karena ada beberapa kejadian seperti
pemasangan yang tidak tepat ataupun pakaian yang robek dapat memungkinkan terjadinya kontaminasi pestisida yang kita gunakan ke tubuh. Dan kita harus menggunakan alat pelindung diri, artinya jangan sekali-sekali menggunakan pestisida dengan tidak menggunakan pakaian ataupun celana yang pendek dan sebagainya. Yang selanjutnya, ketika setelah aplikasi pestisida, setelah menggunakan pestisida atau setelah mengaplikasikan pestisida, beberapa hal yang harus kita lakukan ialah dengan cara melepas semua pakaian-pakaian APD yang telah kita gunakan ketika menyemprotkan atau mengaplikasikan pestisida. Lalu kita cuci dengan sabun dan air mengalir semua pakaian-pakaian tersebut, mulai dari baju, sarung tangan, sepatu, dan sebagainya. Lalu tangan kita cuci keseluruhan tangan kita dengan air mengalir dan sabun. Lalu kita mandi, artinya seluruh tubuh kita bersihkan untuk menetralisir semua racun-racun yang kemungkinan sudah lengket ke dalam tubuh kita. Yang poin ketiga adalah apa yang harus dilakukan pada wadah bekas pestisida yang telah digunakan. Setelah menggunakan pestisida ataupun setelah menghabiskan cairan pestisida pada wadahnya, kita dapat melakukan beberapa hal. Antaranya ialah kita buka tutup pestisida yang sudah habis, lalu kita buka juga wadah tempat penyemprotan, kita balikkan dengan posisi seperti ini hingga cairan dalam sudah habis ataupun tidak menetes lagi. Kemudian kita masukkan air bersih, lalu kita bersihkan hingga cairan pestisida sudah kita rasa aman ataupun tidak ada lagi. Langkah berikutnya, kita ambil pisau ataupun apapun itu untuk merusak botol pestisida ini. Kemudian kita gali lubang sedalam 15 hingga 20 cm pada tempat tertentu. Lalu kita masukkan wadah pestisida ini ke dalam, lalu kita timbun. Setelah ditimbun, kita berikan peringatan pada area yang telah kita gunakan sebagai tempat penimbunan tersebut bahwa di tempat tersebut merupakan tempat penimbunan untuk wadah pestisida yang berbahaya. Poin yang keempat, bagaimana pertolongan pertama pada kasus keracunan pestisida? Pada kasus keracunan pestisida, baik itu dari kulit ataupun tidak sengaja tertelan, terkena mata dan sebagainya, gejala-gejala yang paling biasa ditemukan itu adalah mual dan muntah. Ketika seorang penderita ataupun yang terkontaminasi pestisida sudah mengalami gejala-gejala tersebut, yang pertama kali yang harus dilakukan ialah jauhkan penderita dari sumber kontaminasi atau sumber paparan seperti pakaian, alat penyemprot ataupun sebagainya. Lepaskan penderita dari hal-hal tersebut. Kemudian bersihkan penderita ataupun basuh tangannya, mandikan dengan air bersih dan sabun. Setelah itu lihat dari mana sumber ataupun dari mana kontaminasi tersebut terjadi. Jika kontaminasi tersebut terjadi dari mulut, otomatis kita harus mengeluarkannya isi dari penderita tersebut dengan cara merangsang pemuntahan. Kita dapat melakukannya dengan merangsang pemuntahan dengan memasukkan jari ataupun tangan menuju ke kerongkongan untuk merangsang pemuntahan. Usahakan tangan yang digunakan juga bersih ataupun sudah dibersihkan agar tidak menambah parah kontaminasi. Jika setelah muntah ataupun pasien masih sadar, dapat kita lakukan pemberian air hangat yang dicampur dengan garam. Kita tahu dari dulu garam dipercaya dapat menetralisir ataupun meredakan gejala-gejala keracunan. Setelah itu kita juga dapat meminum susu, karena kita tahu juga susu dapat menetralkan zat-zat yang berbahaya. Setelah itu kita perhatikan kondisi penderita, apakah sudah membaik atau tidak. Jika masih tetap muntah-muntah ataupun menunjukkan gejala yang semakin parah, kita usahakan membawanya ke pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk mendapat pertolongan dari yang lebih ahli, yaitu dokter ataupun perawat dan sebagainya.
Demikian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang beberapa poin yang diberikan tadi. Jika ada kesalahan kata ataupun ketidakpahaman saya tentang yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, ataupun informasi ini dapat bermanfaat bagi orang yang belum mengetahuinya. Sekian, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.